Selamat siang Sobat Tani. Ini saya mau review tentang herbisida di tanaman padi. Ini kemarin itu saya spray menggunakan Noplex. Sebenarnya itu setiap herbisida itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Supaya teman-teman petani yang di terkhusus tanaman padi ini saya mau jelasin supaya itu biar tepat kalau pengendalian gulma. Bukannya saya itu kok mengharuskan pakai herbisida ini dan itu, enggak. Yang penting jenengan itu paham dulu. Saya ini mau membahas Noplex. Setelah saya amati itu ada dua yang dia itu enggak mau mati. Ini ada rumput kecil-kecil. Ini di selah-selah ini ada rumput kecil-kecil. Ini rumput ini aku nggak tahu, di setiap daerah kan mempunyai nama sendiri-sendiri. Kalau di daerah sini ini namanya ada yang dibilang ini dum-duman, ada yang dibilang ini rumput kodokan. Dia itu yang penting cirinya seperti ini. Dia itu lancip, daunnya itu nggak melebar, dia itu seperti lidi. Nah, ini biasanya itu rumput ini bisa tumbuh itu di dalam air. Kalau di lahan darat itu biasanya itu nggak ikut tumbuh, nggak mau tumbuh. Soalnya ini rumput ini entah di mana bibitnya, saya juga nggak tahu. Soalnya ini kan dulu waktu pentraktoran belum di traktor itu nggak ada rumput seperti ini. Nah, ini rumput ini yang seperti lidi. Terus ada lagi ini rumput. Nah, ini juga rumput seperti ini juga. Ini di hidupnya itu di air. Pokoknya istilahnya itu tanah yang ada airnya. Pokoknya dia itu ya daunnya agak melebar, tapi ini bunganya itu bulat. Ini rumput ini kalau dicabut itu gampang, seperti nggak punya akar seperti ini. Nah, ada dua seperti ini yang nggak mau, itu istilahnya nggak mau mati. Nah, kalau Noplex kelebihannya itu ada di rumput gerinting, rumput tekit. Istilahnya setelah saya pahami itu rumput sejenis rumput yang bisa hidup di darat maupun di air. Supaya jenengan ini paham, setelah saya teliti itu ada di situ. Noplex itu istilahnya itu untuk mengendalikan yang lebih efektif itu ya rumput yang bisa hidup di darat maupun di air. Nah, kalau yang khusus di dalam air kayaknya itu kok nggak, kurang efektif. Nah, ini yang rumput loh, bukan yang daun lebar. Kalau yang daun lebar itu saya praktekkan, yang hidup di air juga terkendali ya, seperti eceng gondok itu bisa teratasi. Kalau yang daun lebar itu semua itu terkendali, kelihatannya itu semua terkendali. Nah, biasanya kalau orang sini yang rumput ini itu menggunakan solusi. Nah, solusi itu ya memang termasuk ya harganya murah, tapi ada dampaknya di tanaman padi itu. Kalau
penyepraiannya, dosisnya berlebihan, itu biasanya dampaknya ke tanaman, langsung kuning tanamannya itu. Nah, kalau biasanya kalau orang sini itu setelah dispray menggunakan itu biasanya sejelas di jeda 1 hari apa 2 hari langsung dikejar bubuk. Biasanya seperti itu supaya itu stresnya itu tidak terlalu lama dan agar cepat pulih lah, intinya seperti itu. Soal solusi ini ya tergantung di tempat panjenengan semua, mungkin kok nggak ada istilahnya seperti itu. Saya kalau bahan aktifnya soalnya saya kan nggak hafal, saya kasih di tag aja bahan aktif. Soalnya kalau bahan aktif itu biasanya gini, herbisida itu biasanya kalau mereknya loh, meskipun nah, kalau bahan aktifnya itu kok sama, biasanya itu bisa terkendali. Yang penting itu menurut saya itu bahan aktif, herbisida maupun insektisida itu kan punya bahan aktif. Nah, saya kasih di tag aja. Itulah pengalaman yang saya amati, soalnya saya juga baru menggunakan kompleks. Setelah saya amati kok ada ini 2 rumput ini, saya jelaskan tadi, seumpama kok panjenengan yang teman petani yang lain kok mempunyai ada rumput yang lain lagi itu kok nggak bisa, ya mungkin kalau di tempat sini itu mungkin nggak ada, soalnya mayoritas rumputnya itu yang nggak bisa dikendalikan dengan noplek itu, ya ini 2 ini. Nah, ini untuk soal dosis itu ya ada petunjuknya, tapi saya kemarin itu saya kurangin. Biasanya kalau orang sini itu kalau noplek itu menggunakan dosis ada yang 50, ada 50 mili per tangki 16 liter, ada juga yang 40 mili. Saya kemarin itu saya menggunakan hanya 30 mili. Soal penyepraian itu kalau dosis itu tergantung yang menyeprai menurut saya. Kadang itu penyepraian ada yang suka cepat, melangkahnya itu agak cepat, kadang yang ada juga yang pelan, tapi di istilahnya itu merata. Soalnya kalau saya itu nggak bisa dengan cepat, itu nggak bisa, terus saya kurangi dosisnya. Tapi kalau nyepray itu saya istilahnya itu lepis atau merata. Kalau ada rumput yang kelihatan agak tebal itu saya istilahnya saya basahin. Kalau pengendalian biasanya kalau kepingin cepat mengendali semua itu biasanya itu dioplos. Nah, bisa juga dioplos, tapi kemarin saya itu nggak berani oplos, soalnya di samping itu juga gini, soalnya kan kalau noplek harganya kan lumayan mahal. Kalau dispray di atas itu kan cepat selesai, otomatisnya itu untuk mengirit herbisida. Kalau dispray di selah, nah soalnya kalau pengoplosan itu biasanya itu kalau saya itu kalau ada dampak yang di tanaman padi itu biasanya saya kasih di sela-sela seperti ini, saya semprotkan di sela seperti ini. Nah, kalau di sela kan agak lama, otomatis kan obatnya kan lebih membutuhkan banyak. Nah, akhirnya seumpama ini bisa sempat saya patun, saya mau kasih spray dengan bahan aktif
solusi itu di selahnya saja. Nah, saya disemprot di selah-selahnya saja supaya itu biar lebih ringan. Soalnya ini lama matunya, soalnya kan ini banyak lah. Soalnya nggak cuma ini aja, kalau nggak cuma ini aja itu di Patun bisa, soalnya ini aja lahannya kan agak luas, jadinya ini tadi kan istilahnya itu mengontrol sambil mencabuti lah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, jangan lupa dibagikan kepada teman supaya petani yang lain itu bisa memahami apa herbisida untuk tanaman padi, supaya tanaman padi ini rumputnya itu relatif berbeda-beda, supaya teman yang lain itu bisa dengan video ini bisa memahami caranya apa pengendalian rumput di tanaman padi. Salam